cita-cita ini dan itu, tapi gak bisa mereka penuhi, akhirnya mereka memaksakan kepada anaknya. Sehingga dari kecil, kita dipaksa untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi kita. Ya Allah, orang tuaku kok jahat sih? Sering kita sebagai seorang anak punya pikiran seperti itu. Kadang begitu pikiran itu muncul, kita langsung beristighfar, astagfirullah. Karena kita takut digolongkan sebagai orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal sebagian orang tua memang nyatanya nggak baik pada kita gitu. Paling tidak yang kita rasakan, mereka suka maksa kepada kita. Mereka ingin kita menjalankan cita-cita mereka yang tidak kesampaian. Mereka menghujamkan egonya kepada kita. Karena mereka punya cita-cita ini dan itu, tapi gak bisa mereka penuhi, akhirnya mereka memaksakan kepada anaknya. Sehingga dari kecil, kita dipaksa untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang Allah berikan kepada kita sebagai potensi kita. Dari masih kecil banget tuh, masih bayi kita dipakein pakaian yang bagus menurut dia, bukan yang nyaman untuk kita. Dari milih sekolah, sejak SD, kita dipilihin sekolah yang menurut dia bagus, bukan yang cocok untuk kita. Pas kita kuliah pun, kampus dan jurusan kita itu sering sesuai dengan keinginan orang tua kita, bukan kita gitu. Bahkan kita mau kerja di mana, PNS atau bukan, itu orang tua kita yang menentukan. Dan yang lebih parah, untuk urusan yang seumur hidup akan dijalani oleh kita, yaitu menikah dengan siapa, bahkan orang tua kita yang menentukan. Kamu harus menikah dengan ini, bukan itu. Sehingga yang dimaksud tentang dirimu itu siapa, itu nyaris gak ada. Yang ada adalah kamu yang tumbuh di atas impian orang tuamu dan dipaksa oleh paksaan orang tuamu, bukan sesuai dengan potensi yang ada di dirimu dan keinginanmu. Kita pun punya istilah, hanya anak yang durhaka kepada orang tua. Kita hanya punya istilah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Baik itu istilah agama maupun istilah kebudayaan. Kalau di istilah kebudayaan, kita cuma dengar cerita tentang Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya dan kemudian dikutuk jadi batu. Tapi apakah nggak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ketika beliau menjadi khalifah kedua umat Islam, pernah didatangi oleh seorang anak yang bernama Ju'lan. Nama Ju'lan itu sendiri kalau dalam bahasa kita artinya curut atau tikus kecil. Beliau mengadu kepada Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin atau pemimpinnya umat Islam pada saat itu. Wahai Amirul Mukminin, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, sehingga aku ini diperlakukan begitu buruk, bahkan sejak dinama oleh orang tuaku? Kemudian beliau mengatakan bahwa sebagaimana anak bisa durhaka kepada orang tuanya jika si anak ini tidak melakukan kewajibannya kepada orang tua, maka bisa jadi orang tua durhaka kepada anaknya jika si orang tua tidak menunaikan hak anak yang ada pada orang tuanya. Anak itu memiliki hak untuk dijaga ketika dia masih janin.
Sebagaimana dalam surat Ali Imran dijelaskan, dinamai dengan baik, diberi pendidikan yang baik, dimasukkan ke sekolah yang baik, mendapat guru yang baik. Semua itu adalah hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, termasuk mengenal agama dengan baik. Bukan hanya disuruh, dipaksa untuk sholat, untuk puasa, tapi mengenal apa itu sholat, apa itu puasa. Bukan hanya dipaksa untuk membaca Al-Quran, tapi mengenal apa itu Quran. Jika itu tidak ditunaikan oleh orang tuanya, maka orang tua itu akan menanggung semua dosa anaknya. Jika anak itu tidak memahami Al-Quran, maka orang tuanya yang tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada dia, atau tidak pernah menyekolahkan Al-Quran kepada dia, maka si orang tua ini akan terus mendapatkan dosa si anaknya yang tidak paham Al-Quran. Itulah orang-orang tua yang durhaka kepada anaknya.